Berbagi terhadap sesama yang membutuhkan pastinya menjadi kewajiban bagi setiap manusia. Dan hal inilah yang tak pernah dilewatkan oleh selebriti cantik Nova Eliza. Bersama Yayasan Suara Hati Perempuan yang didirikannya sejak tahun 2016, Nova Eliza membagikan sembako untuk para perempuan, khususnya yang sudah lansia. Sebagai wanita muda yang berkecukupan, hati Nova Eliza tergerak untuk membantu sesama. Agendanya hari ini alhamdulillah ada pembagian sembako dan Bank Mandiri bekerja sama dengan yayasanku, Yayasan Suara Hati Perempuan, dan kita memberikan untuk 1.500 perempuan yang tersebar di Aceh, di Jakarta, terus di Sragen, Solo, dan Banyumas. Dan ya alhamdulillah ini yang di Jakarta sudah kita laksanakan, dan dalam beberapa hari ini akan kita laksanakan di daerah-daerah lainnya. Siapa mungkin ibu-ibu di sini? Senang sih, maksudnya kalau aku melihat nenek-nenek itu datang di sini yang kita bagikan yang lansia gitu kan, itu mengingatkan ke nenekku yang dulu yang udah nggak ada, yang memang udah puluhan tahun udah meninggal, jadi kayak ada sedikit flashback itu kalau kangen sama nenek jadinya, apalagi mamaku di Aceh gitu kan. Ya senang dengan antusias dari jam 8 pagi udah datang ke sini nenek-nenek ini gitu untuk mendapatkan sembako. Aku belum bisa datang ke sana sayangnya, diakibatkan karena aku lagi syuting web series. Tapi kan Yayasan Suara Hati itu alhamdulillah punya volunteer dan kita punya tim di daerah-daerah tersebut juga. Jadi kita tiap hari berkoordinasi supaya proses pembagian sembakonya lancar di masing-masing titik. Ya karena aku rasa memang kayak semacam panggilan hati aja gitu untuk tergerak supaya berbuat lebih untuk para manusia gitu. Khususnya dalam hal ini kan aku memang fokusnya di bidang perempuan. Kenapa enggak ya, karena kan dari umur aku 13 aku tuh udah syuting, udah kerja, cari uang segala macam. Kayaknya butuh semacam balance gitu loh antara humanity, sosial dan cari duitnya gitu. Jadi ya hal ini yang bisa aku lakukan salah satunya untuk mendorong perempuan, terus udah gitu bisa memajukan perempuan. Ya ini kan dukungan perempuan ke perempuan. Women support. Di zaman sekarang ini, kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan semakin merajalela. Hal itu membuat hati Nova Eliza begitu terenyuh dan iba atas apa yang menimpa para perempuan itu. Nova Eliza berharap agar RUU PKS segera disahkan demi melindungi para perempuan. Pasti gini, aku nggak tahu kenapa sampai sekarang RUU PKS itu belum disahkan. Itu yang pertama yang menjadi kegelisahan aku. Sementara setiap hari kayaknya pemberitaan tuh ada aja gitu yang perempuan santri-santri dilecehkan, kemudian ada yang diperkosa lah, mahasiswi. Jadi menurut aku memang harus segera disahkan RUU PKS, karena RUU PKS itu kan memang berpihak kepada korban gitu. Jangan korban yang malah misalnya mau melapor ketika dilecehkan itu bukan jangan nggak diterima gitu loh laporannya, justru dibantu harusnya gitu. So Stop Violence Against Women itu memang harus terus berjalan gitu campaign-nya supaya kekerasan di negeri kita ini bisa stop dengan segera gitu. Jadi mohon bantuannya juga untuk para pejabat-pejabat yang ada di DPR, terutama khususnya untuk Pak Jokowi dan Ibu itu untuk bisa segera mensahkan RUU. Kalau menurut aku apapun yang namanya pelecehan, kekerasan, terus udah gitu apapun itu bentuknya, mau verbal, mau secara fisik, aku tidak pernah membenarkan hal itu gitu. Dan seharusnya pun tidak ada yang namanya pelecehan. Harusnya perempuan itu bebas bergerak kemanapun mereka pergi, mau mereka pakaiannya tertutup atau tidak, itu seharusnya tidak menjadi masalah gitu. Nah yang perlu diedukasi juga para lelakinya nih, karena rata-rata kan predatornya adalah lelaki gitu. Jadi sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu bisa bergerak bersama-sama, bisa berjalan bersama-sama,
bisa saling mendukung. Tapi memang harus banyak lagi nih sosialisasi tentang apa sih bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan. Kadang-kadang orang juga nggak tahu bahwa catcalling itu juga sebenarnya kan udah merupakan pelecehan gitu, walaupun masih kategorinya ringan gitu. Tapi buat aku yang namanya pelecehan ya pelecehan ya. Tidak perlu dibenarkan dan tidak perlu kata-katanya nggak perlu dibikin yang sopan, karena ya pelecehan harus dihentikan. Jadi sebenarnya dari 2016 kita juga udah berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dengan Kedutaan Belanda, dengan instansi-instansi yang lain gitu juga kita udah berkolaborasi. Cuman kan kita nggak mungkin juga hanya ngarepin ini dari KPPA ya. Ini kan harus menjadi tanggung jawab kita setiap individu untuk menghentikan kekerasan gitu. Nggak mungkin juga kita hanya mengharapkan dari satu instansi untuk menghentikan ini gitu. Betul bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan mempunyai peranan yang besar gitu, karena ditugaskan untuk menghentikan kekerasan itu bagian dari programnya. Tapi sebenarnya buat aku lebih penting itu adalah kayak teman-teman media itu juga bertanggung jawab itu untuk menghentikan kekerasan dengan memberikan tayangan-tayangan yang bermutu dan berakhlak, berpendidikan. Itu juga menurut aku juga penting. Kemudian oleh lingkungan itu juga akan juga menentukan gitu. Aku rasa rantai pelecehan seksual ini juga harus dihentikan di segala elemen.